Selamat sore teman-teman. Balik lagi bareng saya di ngos-ngosan hari ini episode 7 ya. Bakalan ngobrol lagi, ngobrol seru, ngobrol santai. Bareng siapakah hari ini? Kita lihat nanti ya. Oke. Jadi teman-teman, aku senang banget hari ini ternyata kita udah di episode ke-7, nggak kerasa banget ya. Dan hari ini termasuk episode yang spesial. Kenapa aku bilang episode yang spesial? Karena hari ini aku langsung ngobrol sama mentornya mentor aku. Gila nggak tuh? Keren banget nggak tuh? Wah, hari ini kita bakalan ngobrol sama Bapak Prasetya M. Brata. Siapa sih beliau ya kan? Om Pras udah join ya. Hai Om Yadi. Jadi kurang lebih kita selama 1 jam ke depan kita bakalan ngobrol seru, ngobrol santai ya bareng Om Pras. Sesuai dengan apa yang udah kita janjiin, kita bakalan ngobrol tentang waspada, kata-kata ini meracuni trainer. Wah, kayak aku kurang garang gak sih ngomongnya? Harus ada efek-efek gitu. Jadi kita langsung undang aja Om Pras, sesuai sama janji kita ya, kita mulai di jam 4. Jadi kita ngobrol seru, ngobrol santai sama Om Pras hari ini ya. Kita undang Om Pras. Mentornya mentor, iya Om, jadi mentornya banyak orang ya kan. Oke. Sebentar. Kita tunggu Om Pras ya. Jadi, halo Om Pras. Halo. Ya ampun Om Pras, aku happy banget sebenarnya Om Pras. Tapi terlebih dari happy Om Pras, aku tuh deg-degan banget. Ya bagus kan berarti masih hidup. Oh iya benar. Berarti Jadi kan teman-teman saya kan berarti jantungnya berdegup. Kan? iya benar. Om Pras, saya itu Ya. menyiapkan mental ya, bukan untuk nanya-nanya, tapi mental buat dipatah-patahin. Udah, bahkan sampai bikin tulisan Haris, hati-hati sama kata harus. Om Pras, apa kabar? Baik, Aris. Wah, kita ini tanpa janjian putih-putih ternyata kita ini. Iya, aku agak abu-abu, biar buahnya putih. Dan Om Pras, batu bata di belakangnya itu tempat yang happy banget teman-teman. Jadi Om Pras ini punya ruang belajar sendiri di rumahnya, yang udah lengkap deh pokoknya ya, sebelahan sama dapur. Oke, Om Pras. Jadi kita Ya, mau ngenalin Om Pras dulu ya. Aku mau ngenalin sama teman-teman. Ada boleh. banyak sih yang tahu, ya udah sih dikenalin lagi aja ya kan. Jadi Om Pras ini seperti yang saya bilang adalah mentornya mentor saya ya. Banyak mentor saya yang berguru juga sama beliau. Jadi beliau dikenal sebagai neurosemantic trainer dan juga meta coach. Beliau juga aktif dan terkenal sebagai mind provocateur. Jadi provokator aja tuh bikin terkenal loh, jangan sedih. Cuman Om Pras yang bisa ya. Jadi Iya. Om Pras ini udah berapa lama sih Om kurang lebih menggeluti. Kenapa sih jadi mind provocateur itu kenapa sih Om maksudnya? Ya, itu kan kalau ini pertanyaannya jadi apa ini? Enggak, Pertanyaan. ngobrol-ngobrol dulu dong. Jangan serius-serius Ya, amat sih Om. tadi pertanyaannya sejak kapan apa? Sejak kapan Om langsung punya tercetus ide kayaknya mind provocateur nih keren banget nih gitu. Oh, kalau itu sejak 2007. 2007. Sorry, Aku berat 2008. 2008. Jadi 2008. ceritanya membuat buku berjudul Provokasi, Mm-mm. kemudian oleh Pak Fahri Muhammad, pemilik Smart FM waktu itu, katanya, loh buku Ah, ini udah dibacain aja di Smart FM. ah, Nah, kemudian setelah dibuatkan oleh mhm. Mas Dedi waktu itu sebagai program manager, tanya, Mas Pras ini apa title-nya? Title-nya maksudnya gimana? Ya kan di sini kan ada Andri Wongso, motivator nomor 1 Indonesia.
Kemudian Heeh. ada Pak Tung Desemwaringin, pelatih sukses nomor 1 Indonesia. Ada Oke. Anthony Del Martin, pelatih EQ nomor 1 Indonesia. Ada James Gui, most favorite trainer. Lah Mas Pras itu apa sebutannya? Apa ya? Tapi Temennya sebentar temen ya. yang tadi. Buku saya judulnya provokasi. Ya sudahlah, Mm-mm. memprovokasi pikiran. Mind Oke. provocator. Ah, ya udah, mind provocator aja. Ya udah, sekedar itu aja tahun 2008 itu. Udah sekedar gara-gara mau ditanyain title di Smart FM ya Om. Iya, itu aja. Kalau enggak ya sampai sekarang nggak tahu apa. Ternyata ya nomor satu. Ternyata ceritanya hanya diawali dari radio. Oke Om Ya. Pras. Selamat datang Om Pras di ngos-ngosan. Aku seneng banget Woi, ada Om Pras di sini. ngos-ngosan ya. Waduh, gila. Siapin dulu minumnya biar nggak Iya, ngos-ngosan nih. siapin Om, siapin. Boleh Ada, ditunjukin juga tuh labelnya kalau misalnya ada. lucu. Jadi Om Pras, gini nih Om Ya. Pras, kenapa Hmm, Haris minta Om Pras buat berbagi sebelumnya? Makasih Om Pras sudah mau. sama-sama. Jadi gini Om Pras, nah aku Ya. kan udah pernah ikut kelas Om Pras nih ya, udah pernah Hmm. ikut kelas Om Pras di mana kelasnya itu ya ampun menggugah emosi ya, nanti bisa ketawa, habis itu bisa dijatuhin sejatuh-jatuhnya jadi nangis. Oh Ya, ya ampun, itu padahal cuman kata-kata kayaknya kita ngerasa bahwa itu kata-katanya sangat sederhana ya Om. Termasuk waktu pertama kali aku ketemu Om Pras waktu jadi juri LCC. hmm. Kayaknya kata-katanya tuh Kasis itu sederhana. apa? Oh Kasis itu ya, apa? leadership karisma kelas ya, itu Itu adalah trainernya siapa? Bapak Fai Irvanto dari Fai Irvanto Inc. Ada Neta di sini, hati-hati itu ibu COO-nya siapa? COO-nya, COO-nya siapa? Ibu Eni Rahmita. Oke. Oke Om, jadi gini Om, jadi kayak waktu itu Om Pras itu ngasih masukan gitu ya di ruangan itu pada saat penjurian itu, saya ngerasa bahwa kata-katanya itu tuh simple tapi bener-bener kena gitu loh Om. Bahkan menurut aku tuh sangat berimpact gitu. Nah itu yang bikin aku jatuh cinta sama Om Pras. Tante Uti ini lain cerita Wow. ya. Maaf ya Tante Uti. Jadi Om Pras, aku mau tanya, nah sekarang aku nih belajar jadi trainer nih Om, biar Oke. bisa berimpact gitu ya Om. Tapi aku kadang berpikir, apakah kata-kataku ini sudah cukup impactful, atau malah jelimet jadi bikin peserta trainingku bingung gitu loh Om. Jadi menurut Om Pras, bagaimana nih kata-kata itu mempengaruhi seseorang Om? Kata-kata itu adalah linguistik simbol. Simbol dari berupa linguistik simbol dari kejiwaan kita, dari map kita, dari layar persepsi kita. Jadi sebetulnya kalau seseorang misalnya, nah kata-kata itu bisa berupa ucapan melalui mulut, berupa suara seperti ini, bisa berupa intonasi juga, bisa berupa tulisan. Orang yang ketawa menulis WK, 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 WK dengan hahaha, dengan kikik, 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 itu sesungguhnya di ruang dalamnya itu berbeda. Jadi itu kita bisa mendeteksi cara-cara menulis, cara-cara bicara itu, dia itu sedang punya persoalan apa di dalam dirinya. Maka ketika kita ingin menjadi trainer, sedang menjalankan tugas sebagai trainer, kita ini sedang nyampah, sedang mengalihkan persoalan kita kepada orang lain, sedang meluhurkan diri sendiri dengan memperalat audiens, sedang galau, itu akan terdeteksi dari kata-kata yang meluncur dari mulut kita, ekspresi kita, gesture kita. Baru kalimat gitu aja aku udah speechless loh. Kenapa dianggap nyampah tadi? Kenapa dianggap memperalat audiens? Atau kita lagi galau dan mengungkapkannya lewat kata-kata Om? Justru itulah, maka
ketika kita mau menjalankan tugas kita sebagai trainer, ketika kita akan mentrain, kita perlu menyadari dulu. Kita perlu membersihkan dulu. Kita perlu memurnikan niat dulu. Karena itu yang nanti akan meluncur lewat kata-kata. Misalnya, terlalu banyak ngomong filler words. Jadi, teman-teman, kita ini itu sebetulnya menunjukkan adanya jiwa yang sedang tidak hadir. Tidak mindful ketika bicara. Ketika saya tidak mindful di IG Live ini, ketika pikiran saya sedang ke yang lain, maka saya boleh jadi cenderung terpisah dari pikiran-pikiran saya, sehingga saya seperti sedang mencari apa ya. Saya tidak siap dengan bicara misalnya, dengan materi. Ya otomatis kita mencari nah, pertanyaannya apakah itu dibutuhkan oleh audiens atau tidak? Dibutuhkan oleh peserta training atau tidak? Mereka butuh nggak? Nah, kalau mereka nggak butuh, bahkan itu mengganggu konsentrasi mereka, itu lemak-lemak yang tidak mereka butuhkan. Mereka membayar waktunya di sini untuk mendengarkan sesuatu yang berharga, yang efisien, yang efektif, tapi hanya untuk mendengarkan kata apa namanya ini sebuah kemalasan berpikir. Bentuk-bentuk kemalasan berpikir. Lah kalau mereka nggak butuh, kenapa kita kasih? Itu kan berarti kita sedang mengalihkan, melempar persoalan di dalam diri kita kepada mereka. Kasian banget mereka. Harus deg-degan loh. Ini deg-degan loh. Ini kayak main roller coaster loh. Betul. Jadi aduh. Jadi itu bahkan bisa dikategorikan sebagai tidak mindfulness. Tidak hadir di sana gitu ya Om ya. Nah pertanyaannya, apakah Anda ini memberi yang terbaik kepada audiens atau tidak? Bagaimana Anda memandang, kita ini memandang audiens ini sebagai apa? Sebagai alat untuk kita menyenangkan diri sendiri? Sebagai objek? Atau sebagai orang yang memang kita berikan derma terbaik kepadanya? The best gift kepadanya. Ya, itu kan dimulai dari bagaimana kita memaknai audiens kita. Dari makna itu terus intensi kita apa? Niat kita apa? Meluhurkan mereka, memberi yang terbaik kepada mereka, memberi yang berkualitas kepada mereka, atau sekedar alat untuk saya meluhurkan, mengglorifikasi diri sendiri. Mengglorifikasi itu merayakan diri sendiri, sekedar menyenangkan diri sendiri. Gue nih seneng nih, mereka ini ketawa-tawa karena gue. Ini kepentingan siapa jadinya? Kepentingan gue atau kepentingan mereka? Oke. Minum dulu. Minum dulu. Aduh Om, itu ini baru 10 menit Om udah jelek. Aduh. Teman-teman doakan saya. Oke, Om Pras. Jadi the power of niat, the power of meaning gitu ya Om ya. Meaning. The Intention. power of niat. Niat ya Om ya. Intention ya kan Om ya. Dan kata-kata tersebut sebenarnya adalah hadiah tadi Om Pras bilang ya. Yes. Bahwa untuk meluhurkan audiens kita. Tapi terkadang kita sebagai trainer menganggap bahwa sebenarnya ini adalah panggung kita gitu Om. Bukan sebagai server gitu kan ya Om, kalau bisa dikatakan ya Om. Itu gimana Om Pras menanggapi itu? Ya kalau kita masih berada di level itu ya nggak apa-apa. Selesaikan saja kegoblokan kita di level itu. Oke. Nah nanti kalau kita sudah puas,
Loh, saya dulu kan juga begitu. Saya itu Iya. pertama kali ngajar di depan kelas itu kelas 2 SMA tahun 1985, saudara-saudara. Haris lahir tahun berapa? 93 Ya November. Allah. Jadi 8 tahun sebelum Haris lahir itu saya sudah ngajar di kelas. Nah, kemudian tahun 93 jadi corporate trainer lah, 93. Nah, baru mempublik itu 2005. Itu sama juga dulu saya, ya namanya juga, wih ternyata enak ya. Ngajar itu kayaknya orang tuh tepuk tangan, wih gue hebat. Wih, bisa bikin orang nangis, yeay. Yes. Udah, nggak apa-apa. Itu kan level kegoblokan kita pada saat itu. Ya. Tapi semakin lama kita jatuh bangun di dunia pertradingan itu, lama-lama kan makin menginti. Yang dulu lebih suka lemak-lemaknya, lebih suka bungkus-bungkusnya. Nah, sekarang apakah audiens peserta kita ini dapat isinya atau dapat bungkusnya? Ya, memang bungkus itu perlu. Tetapi bungkus itu perlu untuk menegaskan isi. Jangan bungkusnya bagus, isinya ya begitu doang. Nah, akhirnya lama-lama menemukan mutiara-mutiaranya. Oh, oke, saya mulai menata. Saya mulai memperjelas sebetulnya menjadi trainer itu maknanya apa buat saya. Menjadi trainer itu apa tujuannya. Menjadi trainer itu tuh siapa? Identity. Kalau tadi meaning, kemudian ada niat, intention, ada juga identity. Nah, kita ini the mind provocator kan cuma just labeling saja. We are more than our label. Nah, maka saya sendiri juga sudah mulai tidak terlalu, kalau dulu kan saya membesar-besarkan nama the mind provocator karena itu sumber duit gitu kan. Nah, tetapi sekarang ini sudah, iya, duit memang perlu, tetapi jauh lebih penting adalah mereka atau audiens ini mendapatkan apa dari saya. Nah, itu lebih besar daripada identitas kita sendiri. Nah, identitas itu hanya permainan hidup lah. Nah, yang paling penting itu adalah jangan sampai kemudian permainan hidup berupa label kita itu kemudian mempermainkan audiens. Sehingga kita membesar-besarkan diri, menaikkan persona kita. Persona itu kepribadian yang tampak kepada orang lain. Image kita, yang sesungguhnya boleh jadi image itu tidak didukung oleh kelakuan-kelakuan kita yang selaras dengan image kita. Dalam jangka pendek itu works, tetapi dalam jangka panjang, siapa diri kita apa adanya, itu berkomunikasi lebih fasih daripada ucapan kita, daripada gesture kita. Itu nanti akan sampai ke audiens. Maka lebih baik sekarang kita tidak bermain bahasa, tidak bermain kata-kata, tetapi kita memberesi pikiran kita, keyakinan kita, iman-iman kita, kemudian kelakuan kita, kesadaran-kesadaran kita. Nanti kata-kata kita ini akan punya power dan nyawa dengan sendirinya. Ini kayaknya udah mulai tersesat ya kelihatannya Haris. Om Pras, tuh gak sih biasanya ya di nges-ngesan yang lain tuh aku ketawa-ketawa ya. Di sini aku tuh bingung ya. Baru 10 menit catatanku udah banyak, Om. Aku bingung, Om. Oke. Nah, sekarang dapat. Oke, saya agak pelan-pelan dikit ya. Saya agak pelan-pelan dikit. Nah, ngikutin flow. Silakan. Gak apa-apa, Om. Ada 30 orang yang bareng sama aku tersesat. Gak apa-apa sih, yang penting gak tersesat sendiri ya kan, rame-rame. Anggap aja lagi pramuka. Ketua pramuka. Iya betul, memaknainya sebagai tersesat yang positif. Mungkin lagi main wild games kan, nggak tahu ya kan.
Tersesat atau bingung itu adalah pintu menuju pengetahuan. Karena artinya kita meragukan dan mempertanyakan keyakinan-keyakinan lama kita. Toh. Daripada abai, mendingan bingung. Abai itu kan begitu, ini ngomong apa sih? Alah, masa bodoh lah. Itu abai. Ya kita nggak dapat ilmu. Tapi kalau, wah apa sih? Ya elah. Nah itu berarti dia mikir. Nah kalau mikir itu berarti manusia. Karena hanya manusialah yang diberikan kemampuan berpikir ke tingkat yang lebih tinggi. Oke. Om Pras, aku sebelum kita tersesat, aku mau iniin dulu. Oke. Boleh. Sebelum kita tersesat lebih dalam, Oke, jadi ada dua kata yang udah aku dapet ya Om Pras ya. Yang pertama adalah kata dan juga kata apa sih namanya? Apa ya namanya? Gitu apa ya Om ya. Apa namanya? Sebagai filler words. Bukan sebagai pertanyaan ya. Ini apa namanya? Itu kan pertanyaan kepada audiens. Tetapi kalau kita jadi apa namanya kemarin itu kita apa namanya sebagai filler words itu menunjukkan keadaan kejiwaan kita yang memang tidak mindful, malas berpikir. Lebih baik jeda saja. Oke. Apa salahnya dengan kita mencari kata dalam keadaan hening, jeda itu malah membuat engage audiens. Nah, disitulah diam itu emas. Wow. Oke. Nah, seringkali karena identity, ada persoalan di self identity dia, sehingga merasa, kalau kelas ini nggak rame, nggak ada suara, kok kayaknya nggak enak ya. Akhirnya sering kemudian orang, ya kita semua gimana? Itu sesuatu yang nggak dibutuhkan oleh audiens. Apa namanya? Itu sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh audiens. Nah, sehingga seringkali bahkan pertanyaan-pertanyaan retorik. Di sini siapa yang sudah makan? Siapa yang ingin sukses? Itu pertanyaan retorik yang apalagi kalau kita belum diterima oleh audiens, itu bikin audiens capek. Itu hanyalah exit strategi kita. Hanya menyelamatkan diri gara-gara nggak pengen hening. So what gitu? Oh my God. Jadi nggak boleh Om. Maksudnya bukan nggak boleh sih ya. Maksudnya bukan boleh. Mengurangi ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu malah kita kan harus ya, bukan kita. Harus menganggap bahwa itu pertanyaan-pertanyaan yang membangun engagement, malah itu malah mengurangin engagement sendiri ya Om ya? Tergantung konteks. Tergantung konteks dan state rasa ketika kita melakukannya. Kepentingannya apa? Kalau memang kepentingannya itu adalah ini pagi-pagi kita sudah ada di sini siapa yang belum makan? Nah, terus kalau memang ada yang belum makan, kenapa? Ya. Nah, ada cara misalnya dengan menggunakan splitting statement. Jadi gini, dalam waktu misalnya kita dapat jatah 2 jam untuk mengajar. Nah, kalau saya ingin 2 jam itu memberikan banyak kepada audiens dan audiens juga mendapatkan banyak dari saya, maka ada satu situasi tertentu di mana kemudian saya tidak menggunakan pertanyaan retorik. Siapa di sini yang ingin sukses? Saya. Loh ya semua orang juga pengen sukses toh. Siapa di sini yang ingin lebih sukses lagi? Saya. Itu kita sudah makan waktu berapa lama coba? Tetapi kalau saya gunakan 1 menit lah katakanlah. 1 menit. Tetapi kalau untuk tujuan menciptakan engagement, saya bisa menggunakan splitting statement dengan mempacing atau menyatakan seperti ini. Kita kelas ini mulai jam 7.30 pagi.
Sebagian di antara Anda datang ke sini memang untuk sukses. Dan sebagian lagi ingin lebih sukses dari yang sekarang. Itu berapa detik? Tapi sudah dapat engagement, grup rapo di audiens. Ini tergantung konteks ya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kita ini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tapi apakah berguna atau tidak? Yes, splitting statement. Tapi gini Om Pras, kalau kita belajar ke komunikasi jadi trainer kan pasti ilmu pertama yang kita pelajarin itu mengenal yang 3V itu ya Om ya. Oke. Visual, vokal, dan juga verbal Om. Nah, sedangkan di situ porsinya verbal itu cuma 7% Om. Tapi Om Pras bilang bahwa kata-kata itu malah yang mempengaruhi emosional orang banget. Nah, itu gimana Om? Ini saya perlu jelaskan dan luruskan sekarang sebagai tanggung jawab profesional saya. Tentang penelitian Mahrebian ini. Katanya verbal itu 7%, kemudian vokal itu 38%, sisanya adalah gesture. Ini penelitian tentang kongruensi, bukan tentang elementer. Nah, ntar dulu, maksudnya begini. Ini bukan berarti bahwa verbal ini hanya 7% perannya. Tidak. Coba, kalau tanpa verbal, kalau memang verbal itu 7%. Haris bisa bahasa Kroasia, bahasa Rusia? Enggak. Sekarang silakan nonton film bahasa Rusia. Perhatikan voice sama gesturnya saja. Ngerti nggak? Enggak. Sering aku juga nonton drakor, nggak ada subtitlenya, aku nggak ngerti. Nah, itu artinya apa? Meskipun yang katanya cuma 7%, tetapi dia mempengaruhi keberhasilan komunikasi kan? Nah, Karena yang tanpa dimaksud 7% juga nggak 100% ya Om ya? nggak, ya nggak tahu apa ngomong apa. Atau misalnya gini, Kayak main tebak-tebak itu ya, tebak. ngerti nggak Haris Kayak main apa? tebak-tebakan. Ngerti nggak Haris apa? Enggak. Nggak ngerti kan? Nah, itu artinya penelitian Mahrebian itu bukan untuk membuat kita membuat peran dari verbal itu hanya 7%, bukan. Itu tentang kongruensi. Bahwa ketika kita ada rasa tidak suka atau suka kepada sesuatu, sebetulnya itu yang paling bisa kita deteksi adalah gesture kita dan voice kita. Misalnya gini, gimana? Suka nggak sama makanan itu? Atau suka nggak dengan acara yang kemarin? Ya, suka. Gue suka. Percaya nggak, Haris? Enggak. Kenapa? Karena ekspresinya, kemudian gesturnya tadi cuman kayak suka. Kayak kalau memang suka itu biasanya dilengkapi dengan kata-kata yang sukanya kenapa, kayak gitu sih Om. Tapi kalau misalnya gini, gila gue nggak suka banget loh sama acara kemarin itu. Apa yang tertangkap? Nggak kongruen antara ekspresi sama kata-katanya. Yang tertangkap apa? Saya suka atau nggak suka? Yang tertangkap itu kemarin itu gue suka, nggak suka malah. banget. Suka kan? Nah, jadi penelitian Mahrebian itu untuk menjelaskan ini, bahwa yang tertangkap oleh Haris adalah intonasi saya, voice saya, ekspresi saya, dan gesture saya. Saya begini. Wah, gue nggak suka loh. Nah, tapi kalau saya begini, ya gue suka. Beda kan? Ya. Karena ini mata ke atas berarti sedang mengakses gambar visual. Ke kanan atas berarti sedang merekayasa suatu gambar. Gesture seperti ini sedang kritis. Maka sebetulnya dia sedang mengakses gambar, bukan mengakses rasa. Karena pertanyaannya adalah suka atau tidak suka. Kalau dia suka atau tidak suka, dia akan ke bawah.
Iya, aku jadi takut deh ngobrol sama Om Pras. Dari tadi jangan lihat. Oh, nih si Haris nih. Lagi mikir makanya. Itulah sebabnya dalam komunikasi ketika kita betul-betul menguasai soal verb, soal vokal, soal kata-kata, soal intonasi, sekaligus soal gerak bola mata, soal micromuscle movement, soal gesture, itu kita bisa mendapatkan informasi jauh lebih berkualitas. Dari informasi yang berkualitas itulah kemudian kita bisa berespon dengan tepat. Bukan berdasarkan persepsi diri kita sendiri, tetapi pemahaman kita tentang situasi audiens, situasi kawan bicara kita. Tapi jadi trainer, kan kita bisa dikatakan lumayan nih Om, orang yang ada di depan kita itu nggak cuma lebih dari satu ya kan Om. Nah itu gimana cara kita untuk memaknai itu tadi Om, bahwa ya kan audiens kita berbeda-beda gitu, gimana Om? Apa masalahnya? Orang kita diajarkan juga untuk tatap audiens satu persatu, toh? Tidak menyapu saja, tetapi kan melihat. Nah, pikiran kita dan diri kita ini kan terlalu cerdas untuk kemudian menangkap ada sesuatu di pinggir sana misalnya. Ada orang kok kayaknya ada gesture dia yang seperti ini ya. Misalnya dia begini, kita lagi ngomong dia begini. Nah, itu kita bisa kalibrasi namanya. Ini ada apa? Tapi bukan mind reading. Kalau kita sudah terlatih, kita akan lebih tepat membaca ini karena dia sedang punya masalah, sedang terpaksa di ruangan ini, atau sedang tidak tertarik dengan kata-kata saya. Itu lama-lama kita bisa punya keahlian seperti itu. Tetapi kalau kita belum punya, ya itu sebagai namanya sensory information saja. Oh, kita ada seperti ini. Hanya satu, it's okay. Tetapi kalau dari 40 orang audiens kita, separuh seperti itu, berarti kan itu feedback bagi kita, ada apa dengan kita. Bahwa gesture itu juga feedback ya Om ya? Iya. Itu aku berdapat nih sore ini. Gesture itu adalah feedback. Karena kan kita merasa bahwa feedback itu selalu yang dikemukakan ya kan Om. Entah melalui kuesioner kah, entah melalui ya dan lain sebagainya lah bisa dikatakan feedback itu. Tapi ternyata gesture itu juga feedback ya Om ya. Dan kata-kata itu nggak selalu kata-kata yang mempengaruhi gesture, tapi bisa juga gesture yang akhirnya mempengaruhi kata-kata ya Om ya. Iya. Nah, kalau misalnya kita mendapatkan feedback hanya dari kata-kata, ya. Itu antara perempuan dan laki-laki berantem terus. Apa gara-gara itu aku jomblo ya? Kamu ada masalah? Enggak. Aku boleh enggak ketemu sama teman-temanku? Terserah. Oh, terserah ya, terima kasih, terserah. Loh, cewek kalau udah ngomong terserah kan mengerikan sebetulnya kan. Artinya apa kalau cewek ngomong terserah? Artinya mau ditanyain. Atau jangan pergi. Iya, betul. Kalau cewek ngomong iya, boleh jadi belum tentu iya. Iya, betul. Cewek ngomong tidak, belum tentu tidak. Tapi kalau cewek ngomong terserah, itu artinya tidak. Oke. Gitu ya Tante Uti ya. Setiap orang beda-beda, tetapi kemampuan kita menangkap apa yang ada di balik kata-kata itu yang penting. Ya. Meaningnya ya Om ya, sama intentionnya tadi ya Om ya. Bahwa terserah bisa jadi tidak. Oke. Nah, Om Pras, sekarang kalau kita lagi jadi trainer di depan, kita perlu mindfulness. Kemudian kita perlu aware juga dengan kata-kata yang kita gunakan gitu kan ya Om, yang kita ucapkan. Karena balik lagi ke the power of niat tadi, adalah kita meniati untuk meluhurkan audiens kita. Nah, cara kita untuk aware terhadap kata-kata kita itu gimana Om, selain mindful? Karena
rasanya perbendaharaan kata itu kan menurut aku sih ini Om, kayaknya itu lagi deh. Apalagi kalau training aku sama ya Om ya, onboarding misalnya. Kayaknya kata-kata aku akan seperti itu setiap 2 minggu karena kita onboarding 2 minggu sekali. Nah kayak gitu gimana ya cara untuk lebih aware-nya lagi Om? Kalau prinsip komunikasi itu kan sebelum kita ngomong, yang perlu kita lakukan adalah memahami dulu, understanding, understanding the map. Karena boleh jadi ketika saya ngomong yang sama, misalnya saya mau makan apel, dalam bayangan Haris, apel bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa? Warna hijau. Warna hijau. Di lain waktu, ngomong lagi kepada orang lain, saya pengen makan apel. Boleh jadi dia mengambil apel merah. Oh, gue nggak Iya suka ya. apel merah. Tapi kan kita ngomong apel, yang sebelumnya hijau, buat orang lain merah. Nah, berarti supaya maksud kita itu tidak salah, kan kita juga perlu memahami di alam pikiran dia, kata-kata ini tuh akan diartikan sebagai apa sih? Kita ngomong tentang keindahan laut. Oh, bayangkan, laut itu kalau dilihat dari kiri ke kanan, wah itu kita bisa membawakan laut itu menjadi teduh, menjadi menyenangkan, menjadi damai. Di tempat lain kita ngomong tentang laut, ketakutan. Ternyata audiens kita survivor tsunami. Dia memiliki referensi masa lalu, trauma-trauma masa lalu, penderitaan masa lalu tentang laut itu. Kalau kita nggak memahami, asal ngomong, kemudian penilaian terhadap kita jelek, salah audiens? Ya tidak, karena kita belum memahami. Meskipun jelek pun itu juga berguna buat kita. Oh, ini informasi bahwa ada sesuatu yang perlu saya pahami lagi dari kelompok ini supaya saya bisa berbahasa dengan lebih tepat. Nah, kita ini punya problem komunikasi. Yang pertama begini, sebagai trainer, seringkali trainer ini tidak menyadari bahwa kata-katanya itu tidak membentuk drama, teater, atau movie di dalam pikiran audiens kita. Misalnya saya ngomong begini, Haris, percayalah kepada saya, bahwa kalau kita meningkatkan iman dan takwa, maka masa depan kita akan jauh lebih baik dari saat ini. Kira-kira Haris akan termotivasi nggak untuk meningkatkan iman dan takwa? Enggak, biasa aja. Itu mah udah ya, karena menurut aku tidak ada sesuatu, tidak detail, maksudnya meningkatkan iman dan takwa. Pertama tidak detail, tidak jelas bayangannya di pikiran Haris itu apa sih? Iman itu kayak apa? Takwa itu seperti apa bentuknya kan? Ya. Nah, maka bagaimana tantangannya adalah kita mampu menggambarkan apa yang kita sampaikan itu betul-betul dapat digambarkan di pikiran audiens. Namanya audiosensori. Kalau di kelas LCC namanya indrawi. Itu salah satu contoh lah ya, untuk bagaimana kita ini kemudian memiliki kata-kata yang efektif dipahami oleh audiens. Apalagi itu yang pertama adalah namanya problem representasi. Jadi bagaimana audiens ini tidak mampu merepresent, membuat dramanya, membuat teaternya di dalam pikiran atas kata-kata kita. Maka otomatis dia lama-lama akan ngantuk, akan pergi karena nggak tahu, nggak ada engage di sana, engagement. Nah, yang kedua, kita bisa memanfaatkan kemampuan orang untuk namanya refleksi. Misalnya begini, saya sedang makan
sebuah makanan yang ketika saya menggigit makanan itu, bayi yang sedang tidur 10 meter dari tempat saya, itu terbangun. Kira-kira saya makan apa? Kerupuk. Nah, tanpa saya perlu menjelaskan saya makan kerupuk. Itu kemampuan refleksi. Iya. Tapi Kemampuan kalau membuat orang merefleksi sesuatu. berarti itu hasil dari pengalaman masa lalunya dong, Om. Kalau orangnya belum pernah ngelihat kerupuk, belum pernah makan kerupuk, bisa jadi belum tahu itu kerupuk. Iya. Makanya perlu kita pahami audiens sebelum kita bicara dengan audiens itu. Memahami audiens tingkat advance ini ya. Lama-lama juga bisa. Iya, bisa ya. Aduh, makasih keyakinannya, Om. Bahkan ketika kita nggak punya waktu untuk memahami audiens, tetapi Ya. kita bisa mendeteksi dari profil audiens. Misalnya ini perusahaan apa sih? Dari websitenya, dari berita-beritanya, dari cerita-ceritanya, sebetulnya kita sudah sedikit punya sense di sana. Yang kita konfirmasi ketika kita langsung hadir di kelas online atau offline. Oh, oke. Kita cek 1-2 kata, responnya seperti apa. Oh, oke. Saya ngomong begini kok dari tadi, bengong aja. Jangan-jangan nggak ngerti. Saya pernah ngajar di Malaysia misalnya, oh ini problem kita, tantangan ini sangat besar. Apa tantangan Anda menghadapi situasi seperti sekarang ini? Bengong aja. Tantangan. Challenge. Oh, cabaran. Kata dia. Rupanya di sana bahasanya kan cabaran. Tantangan nggak ngerti, tapi cabaran. Akhirnya baru mereka mulai paham. Oke. It's okay ketika kita di audiens sedang mentrain, kemudian ada miskomunikasi, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, oke. Ini udah makin tersesat ini. Saya juga nggak ngerti. Ini mau ngomong apa lagi ya? Harus juga bingung. Saya aja mau ngomong, saya ini mau ngomong sesuatu, tapi saya pikir, loh nanti malah nggak nyambung ya. Sudahlah. Enggak, Om, aku dapat Kak, walaupun judulnya adalah waspada, kata-kata ini meracuni trainer, ternyata bukan kata-katanya loh yang meracuni, ya nggak sih, Om? Bahwa main teater kita sendiri, makna kita sendiri, dan niat kita di kelas itulah yang meracuni kata-kata kita gitu ya, Om ya, kalau bisa aku sambung benang merahnya. Kata-kata itu ada dua, kata-kata yang muncul di benak dan kata-kata yang meluncur di mulut. Muncul di benak. Muncul di benak dan yang muncul di mulut. Muncul di mulut. Misalnya begitu di benak, okay, ada meaning, intention, self, itu kan wujudnya kata-kata. Ini gue mau manfaatkanlah audiens ini untuk meningkatkan popularitasku. Itu kan kata-kata muncul, itu sudah meracuni kita sebetulnya. Meskipun kemudian kata-kata yang meluncur ke sini, kata-kata yang seolah-olah baik, seolah-olah itu mempesona. Tapi karena sudah ada kata-kata di sini, dan ini ditumpangi oleh rasa, vibrasi, itu akan nyampe ke peserta, ini orang manipulatif. Ini orang artifisial, hanya permukaan. Ini orang hanya untuk menggemuruhkan suasana, bukan menggemuruhkan jiwa saya. Ini hanya menggemuruhkan dirinya sendiri. Oke. Baiklah. Ya, teman-teman, kita harus semangat ya. Ya, coba kita harus semangat.
ya nggak akan semangat. Harus kok. Kata-kata harus. Ini susah loh. Susah. Oke. Itu Harus. kan berarti susah. sudah mewakili dari ruang dalam kita sendiri. Kita saja mengharuskan, kita punya peraturan yang kita paksakan kepada orang lain. Anda harus semangat. Nah, kalau memang dia nggak semangat, Oke. Jadi harus itu adalah pemaksaan, ya kan Om? Jadinya ya. harus itu menandakan bahwa kita berada dalam keadaan korban. Korban. Loh, saya harus semangat. Berarti ya saya kan memang nggak semangat. Saya harus semangat. Rasanya bagaimana? Ini korban. Saya harus ikut kelasnya Haris. Oh, korban sekali kan? Harus. Loh, yang mengharuskan siapa? Ya saya sendiri. Anda mau mengambil tanggung jawab untuk ikut kelas Haris. Oh iya, Anda memang butuh. Oh iya. Nah, kalau memang butuh dan mengambil tanggung jawab, ngapain pakai kata harus? Ikut aja kelasnya kan? Dengan sukacita, dengan sukarela. Nah, kata-kata itu menandakan ada ruang dalam kita yang bermasalah. Silahkan yang sering menggunakan kata harus, periksa ruang dalam Anda. Dan Bukan audiens ke itu kan tidak suka didikte, tidak suka dikhotbahi, tidak suka digurui, apalagi diharuskan. Yes. Harus itu seperti andragogi atau pedagogi itu ya, yang saya lupa ini. Bagaimana mendidik orang dewasa. Kalau mendidik anak-anak boleh. Pedagogi. Anak-anak memang masih belum punya konsep, tetapi orang dewasa sudah punya kemampuan memutuskan. Biarkan dia yang memutuskan. Maka nggak semua lah. Maka umumnya trainer yang bahasanya itu adalah bahasa mendikte, bahasa berkhotbah. Ya, buatlah, pakailah. Itu cenderung agak mengganggu audiens untuk beberapa audiens. Karena audiens tidak suka disuruh. Sebelum kita diterima olehnya, sebelum raponya terbangun, sebelum ada engagement. Oh my God. Om Pras, aku dapat 5 kata loh. Aku dapat 5 kata. Yang pertama itu itu kan memberi, katanya nggak mindfulness katanya. Kata Om Pras tadi, itu menandakan bahwa kita tidak hadir di sana. Tidak mindfulness. Kemudian kata yang kedua, apa namanya? Nah, bukan pertanyaan tapi sebagai filler words, itu mengindikasikan kemalasan berpikir. Kemudian yang ketiga adalah kata-kata dengan pertanyaan-pertanyaan yang retorik. Keempat, harus. Dan yang kelima adalah lah. Adalah lah. Bahkan kata lah aja bisa mengindikasikan bahwa kita menyuruh, forcing gitu ya Om ya. Satu lagi, gitu ya. Gitu ya. Gitu jadi kemarin kan kita sudah belajar tentang komunikasi gitu ya. 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 Gitu ya. Itu menjadikan apa yang kita ucapkan itu sedang terpisah dari diri kita, sedang disassociate. Padahal kita ingin memproyeksikan powernya ke audiens. Gitu ya, itu mendisassociate, memisahkan antara kita dengan yang kita ucapkan. Gitu ya. Begitu. Itu. Ingat, kita perlu sadar memainkan saat mana kita menggunakan ini,
saat mana kita menggunakan itu, saat mana kita menggunakan begini, saat mana kita menggunakan begitu. Persoalan yang Haris hadapi ini, beda nggak dengan persoalan yang Haris hadapi itu? Mana yang rasanya lebih besar? Ini. Kita sedang ngomong persoalan kan? Oh, ya, ya. Nah, ketika kita ingin orang yang ada di hadapan kita ini tidak terjebak, tidak teringkus, tidak tenggelam dalam perasaannya yang tidak berdaya itu, maka kita bisa bantu untuk memisahkan persoalan dia dari dirinya dengan hanya kata itu atau begitu. Persoalan yang Haris hadapi itu. Dan ketika Haris membayangkan impian-impian Haris itu dan mengejar, mewujudkan impian itu. Beda nggak dengan begini? Dan ketika Haris membayangkan impian ini dan ingin mewujudkan impian ini, lebih besar mana perasaannya? Ini, karena rasanya lebih dekat. Lebih dekat. Nah, maka jangan salah, kalau ngomong problem, jangan pakai ini, tambah besar lah itu masalah audiens kita. Iya. Kalau sesuatu yang penting, jangan ngomong itu. Maka ketika kita sedang mau ngomong sesuatu, kemudian kita pakai gitu ya, itu sudah jauh. Oke. Oh my God, Om Pras. Om Pras, aku kegampar bolak-balik tahu deh. Tadi ada yang bilang pipiku makin merah. Iya, pusing tahu ada di sini. Om Pras, oke. Jadi ada 6 akhirnya ya. Kita menemukannya, yaitu di mana ada kata filler words. Apa namanya? Sering nanya, apa namanya? Iya, Tante Uti, aku makin hang. Yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan bersifat retorik. Kemudian yang keempat, yaitu ada kata harus. Aku tuh sering banget sih kata harus. Jadi kalau misalnya aku ngomong harus, terus kata Om Pras, ini aku langsung keinget, aduh, Om Pras, ada Om Pras nih di kelas. Terus kata lah, dan yang terakhir adalah kata gitu ya. Itu ternyata itu udah berapa? 6 ya? Ada 6. Udah 6 aja. Satu lagi. 7. Apa tuh? Ya kan? Iya kan? Iya kan? Jadi begini, ya kan? Ya kan? Bahkan diri kita sendiri butuh self confirmation dari diri kita. Ya bagaimana orang bisa yakin dengan apa yang kita ucapkan? Wong kita saja juga butuh konfirmasi. Oke, kita dapat 7 teman-teman. Mulai udah sekarang. 7 aja. Kalau mau lebih ikut kelas saya. Nah itu kalimat closing statement yang benar. Aku nggak perlu minta closing statement, Om. Pokoknya itu closing statementnya ya. Hari ini di Ngos-Ngosan episode 7, kita kasih 7 kata yang meracuni trainer. Tapi kalau mau ikut kelas Om Pras, bisa dapat lebih dari 7. 7 aja udah beban, Om. Beneran, 7 aja udah beban. Beneran. Oke, terima kasih Om Pras. Sama-sama. Om Pras, aku ada permainan terakhir sebelum kita closing-nya, Om ya. Ada 5 pertanyaan yang akan aku tanyakan. Jawabannya cepet. Oke? Oke. Ya, pertanyaan pertama. 1 kata tentang makna. Inti. Oke. 2. Kesamaan yang paling jelas dari Om Pras dan Ibunda. Kesamaan ya? Cakep lah. Ketiga, Om.
Apa yang dilakuin kalau ngelihat kecoa terbang? Teriak dan lari. Takut juga ternyata. Nomor 4, Om Pras. Om Pras dalam hidup ingin diingat sebagai apa? Sebagai guru. Sebagai guru. Wow. Yang terakhir, Om Pras. Indomie atau kopi kani? Kopi kani deh. Karena ada Tante Uti di situ. Om Pras, makasih banyak. Oke. Sekali lagi, Sama-sama. selamat Idul Adha ya Om Pras. Salam Terima buat kasih. Tante Uti, salam juga buat Ibu di sana, Eyang Putri. Aku nyebutnya Eyang Putri. Makasih banyak Om Pras. Aku dapat kalimat yang benar-benar bagus banget hari ini, yaitu bicara itu maknailah dengan gift. Wah, istilah lagi ya. Itu pakai lah Bicara. tadi barusan. Makanya saya Haris ganti pakai Om. lah. Oke. Ya, harus ganti ya Om ya. Bicara itu gift. Bicara ini adalah gift atau hadiah, di mana selayaknya isi itu dijelaskan oleh bungkusnya. Betul nggak sih Om? Yeay! Yeay! Oke, kita teman-teman punya PR memperbaiki makna dan niat. Sekali lagi terima kasih Om Pras sudah Sama-sama. ada di ngos-ngosan episode 7. Hari ini aku yang ngos-ngosan fix. Semoga sehat terus Om Pras, dan terima kasih juga buat Sama-sama. teman-teman semuanya yang sudah tersesat bareng sama aku, yang main pramuka bareng sama aku sore ini. Ini banyak teman-teman kita ini ngasih Banyak banget. komen-komen, pertanyaan-pertanyaan. Katanya tenang Riz, tenang. Kayaknya kalau harus ngelihat video Haris nanti pasti kayak banyakan pusing gitu deh, muka Haris juga makin merah. Makasih banyak ya Om Pras. Sekali lagi oke. terima kasih juga buat teman-teman semuanya. Stay happy, stay healthy, and stay safe everyone. Thank you. Dah. Bye Om Pras.